Welcome everybody to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Buku Kita, dengan host Andri dan Dipi, untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada. Podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Husein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Buku Kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman buku kita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku. Terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email buku kita di bukita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Buku Kita di @bukita.podcast. Nah, di episode keempat ini, Bu Kita mau ngebahas satu buku yang menarik nih teman Bu Kita. Buku ini jadi New York Times best-selling love story dan diadaptasi juga ke Netflix film. Buku apa itu? Nggak salah lagi nih, ini dia buku All the Bright Places karya Jennifer Niven. Sebelum masuk ke ngobrol santai seputar buku, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dipi, Instagram saya ada beberapa. Ada Dipi Div Official, Dipi Div Talk, dan Dipi Div Snackbook. Saya pecinta buku dari kecil teman Bu Kita. Profesi saya ada di bidang edukasi. Saya seorang edukator. Saat ini saya menjadi pengulas buku-buku Periplus Bandung, an official book reviewer. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang saya dan buku-buku yang saya review, silakan berkunjung ya ke personal blog saya di www.dpdiv.com. Oh iya, episode kali ini kita nggak menghadirkan Kak Andri ya sebagai host. Kebetulan situasi pandemi agak menyulitkan kami untuk tapping bareng. Tapi jangan khawatir, buat teman Bu Kita yang kangen dengan gaya ngocolnya Kak Andri saat mereview buku, bisa tetap mendengarkan episode solo beliau di channel Bu Kita ini. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. Ngobrolin soal buku All the Bright Places, itu berarti kita bakal membahas dunia remaja ya teman Bu Kita. Masa dimana emosi dan pergolakan batin memuncak, pencarian jati diri kalau kata orang-orang. Ada 10 perubahan khusus yang terjadi di masa ini. Mungkin teman Bu Kita juga mengalami, atau memang bukan mungkin lagi ya, pasti mengalami. Apa itu perubahan khususnya? Perubahan fisik teman Bu Kita.
Ada lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot-otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Lalu ada perubahan sosialisasi. Teman Bu kita pasti ingat ya, atau tahu ya, remaja tuh mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya, dan memisahkan diri dari keluarga mereka. Bukan berarti nggak cinta ya, bukan berarti nggak pengen, hanya memang secara sosialisasi mereka berubah ke arah sana. Lalu perkembangan kognitif. Pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, pemikiran abstrak, keterampilan bahasa yang lebih maju, dan berverbalisasi, pengembangan tujuan, keadilan dan kesadaran sosial, dan pengembangan keputusan pilihan moral dan etika ya, yang akan memandu perilaku mereka. Lalu ada perubahan karakteristik pribadi dan emosional juga. Di sini nih emosi mulai tinggi, sifat mementingkan diri itu muncul gitu ya. Dan remaja ini percaya kalau pikiran dan perasaan mereka unik. Mereka ragu bahwa orang lain mungkin dapat memahami apa yang mereka alami. Lalu ada perubahan independen ya, agak memberontak gimana gitu ya. Moody, perubahan suasana hati yang sering dan lekas marah gitu ya. Lalu ada perubahan identitas diri, eksplorasi dan menegaskan identitas pribadi. Mereka memiliki perasaan diri yang tidak stabil dan mencoba label pribadi baru. Bergaul dengan berbagai kelompok teman sebaya, mendefinisikan identitas seksual dan gender mereka. Ada perubahan hubungan teman sebaya, persepsi teman sangat penting bagi mereka. Ada perubahan kemandirian, rada-rada nggak ingin diatur gitu ya. Dan yang terakhir, perubahan sikap, egois, sulit untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan karena struktur otak mereka, si remaja ini masih berkembang. Itu dia masa remaja, teman Bu kita, dan fase ini kita semua akan dan sudah melewatinya. Nah, sekarang saya bacakan dulu info buku yang mau kita obrolin di episode ini. Judulnya Older Bright Places ya. Penulisnya Jennifer Niven. Genrenya ini teen romance. Dan topiknya mental illness. Diterbitkan oleh Amber Publishing Februari 2020. Jadi masih tahun ini ya Bu kita. Jumlah halamannya lumayan, 416 halaman. Edisinya yang saya baca ini edisi bahasa Inggris paperback. All the Bright Places mendapatkan predikat New York Times Bestselling Love Story, diadaptasi juga ke Netflix film. Penulisnya Jennifer Niven adalah penulis Amerika terlaris New York Times dan internasional malah, yang terkenal karena buku Young Adult ya. Buku All the Bright Places ini yang bikin dia terkenal. Niven dibesarkan di Indiana. Selain nulis novel, Niven juga bekerja sebagai penulis skenario, jurnalis dan produser asosiasi di televisi ABC. Jadi nggak heran ya, memang nulisnya itu udah jago gitu. 2 buku pertamanya dari Jennifer Niven ini narasi non-fiksi. Ada The Ice Master diterbitkan tahun 2000 dan ada Blackjack, A True Story of Survival in the Arctic diterbitkan tahun 2003. Nah, tahun 2010 dia menerbitkan memoir tahun-tahunnya di sekolah menengah, judulnya The Aquanet Diaries, Big Hair, Big Dreams, Small Town. Niven juga menulis serangkaian novel sejarah tahun 2009, teman Bu kita. Yang pertama itu Velva Jean Learns to Drive, didasarkan pada sebuah film pendek yang namanya sama dengan yang dia buat ya. Dia memenangkan penghargaan Emmy dan penghargaan Colin Higgins untuk penulisan naskah. Luar biasa ya. Kemudian novel Young Adult pertama Niven ini judulnya yang kita bahas kali ini ya, All the Bright Places, dirilis tahun 2015. Tapi republish ya dengan sampul Netflix ini di tahun 2020. Narasinya mengikuti 2 remaja, Violet dan Finch, yang berjuang dengan masalah kesehatan mental mereka. Film ini memenangkan penghargaan pilihan Goodreads 2015 untuk fiksi Young Adult. Maksudnya buku yang jadi film ini ya memenangkan penghargaan pilihan Goodreads 2015 untuk fiksi Young Adult terbaik dan masuk daftar panjang untuk penghargaan fiksi anak Guardian 2015 di karya Niven yang lain. Nah, All the Bright Places ini diadaptasi menjadi film oleh Netflix, dibintangi oleh Elle Fanning. Ya, banyaklah bintang-bintang terkenal di sini. Produksi filmnya dimulai di Oktober 2018
dan rilis tahun 2019. Mungkin teman buku kita ada yang sudah nonton ya. Kan ini rilisnya tahun 2019. Jennifer Niven ini merilis novel dewasa muda terlaris lainnya tahun 2016. Ini juga populer sih, judulnya Holding Up the Universe. Mungkin ada yang sudah baca juga. Dan katanya tahun ini nih akan rilis lagi novel young adult. Jadi kita tunggu saja, entah kapan nih, lagi nunggu-nunggu saya juga. Buku ini bisa sobat buku kita dapatkan di toko buku Periplus Setiabudi ya. Bisa dengan mengontak Instagram mereka di @periplus_setiabudi. Harganya 160.000 untuk edisi paperback. Dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Dan sekarang ini sedang ada diskon. Bulan apa ini? Agustus ya. Tapi harus cepetan, hari ini terakhir. Telat dong ya. Hari ini waktu taping ini tanggal 31 Agustus. Tapi it's okay, bisa cek-cek di online-nya. Periplus ya. Di sana suka ada diskon-diskon juga, apalagi kalau teman buku kita jadi membernya. You are now tuned in to this week's episode of our podcast. All the Bright Places adalah sebuah novel yang bercerita tentang dua remaja SMA, Violet dan Finch. Mereka bertemu di bell tower sekolah dengan niat dan kondisi yang kurang lebih sama, putus asa dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, di sini Finch menolong Violet dan mencegahnya untuk melakukan itu. Tapi gosip yang beredar berbeda. Justru yang ada adalah Violet yang menyelamatkan Finch. Terlepas dari rumor yang beredar, Violet dan Finch menjadi dekat ya, dan berbagi rahasia mereka yang terdalam. Cinta kemudian menyapa, karena hanya kepada satu sama lain lah mereka bisa jadi diri apa adanya. Tapi masalah datang gak lama kemudian, dan baik Violet maupun Finch berjuang untuk menjadi survivor after suicide. Teman buku kita, sekarang kita bahas unsur-unsur cerita dalam novel All the Bright Places. Kita bahas dari tokoh ya. Jadi di novel ini ada tokoh Violet Market, Theodore Finch ya, Amanda Monk. Ini cukup banyak juga yang menjadi tokoh-tokoh yang punya porsi cerita. Kalau Violet Market ini seorang gadis, dia berduka ya, begitu dalam dan merasa bersalah karena kakak perempuannya meninggal dalam kecelakaan yang dia ada di mobil yang sama. Ini kecelakaan mobil ya. Karena dia saking berdukanya hampir saja dia mau bunuh diri ya. Kemudian tokoh utama lainnya Theodore Finch ini adalah seorang tokoh remaja laki-laki yang punya latar belakang keluarga yang gak bahagia, teman kita. Dan ini membuat hidupnya gak mudah. Ada disfungsi peran orang tua juga yang jadi pemicunya. Mungkin nih, saya ada dugaan nih, ada faktor genetik juga yang bikin Finch ini jadi menderita mental dan emotional illness ya gitu. Nah, Finch di dalam cerita dia menderita bipolar disorder. Dia berjuang untuk keluar dari mental dan emotional illness-nya ini, tapi kadang hidup terasa begitu berat dan kelam bagi Finch ya. Lalu ada Amanda Monk, temannya Violet, gadis populer di sekolah yang ternyata punya rahasia. Ini saya pronunciation-nya Indonesia aja ya, Violet gitu ya. Oke, ada Sus, temannya Violet. Ini pernah jadi pacarnya Ryan Cross. Ryan Cross sendiri adalah mantan pacar Violet ya. Tapi dia sebenarnya cintanya sama Violet. Pengen mereka balik lagi, tapi Violetnya datar gitu ya, flat. Padahal Ryan Cross ini cowok terganteng di sekolah gitulah ya, terpopuler. Kemudian ada Romer, si brengsek di sekolah. Dia merasa paling hebat dan perisai. Memang sih dia masuk tim tim olahraga terkenal gitu deh di sekolahnya yang paling populer. Tapi karakternya nggak banget. Lalu Kate, ini kakak perempuan Finch yang lebih memperhatikan Finch daripada ibu mereka.
tapi punya ini ya, karakter sering gonta-ganti pacar. Nah lo. Lalu Deka, adik perempuan Vince yang acuh tak acuh, tapi punya beban emosi sendiri. Kebayang lah ya, Deka ini masih kecil, tapi support system keluarga nggak ada gitu. Lalu Rosemary, istri baru ayah Vince yang berusaha bersikap baik kepada Vince dan saudara-saudaranya. Manut banget gitu ya. Kalau di novel tuh nggak ada konflik sih. Lalu Brenda, teman dekat Vince yang melihat Vince sebagai pribadi yang positif di luar image orang luar yang menegatifkan Vince sepenuhnya. Vince sendiri kalau menurut saya adalah the real gentleman ya. Dia tokoh yang mengundang empati, memunculkan naluri, dan jelas bisa membuat seorang wanita merasa sangat dicintai. Violet sendiri lovable dan baik hati. Hanya dua tokoh ini punya mental dan emotional illness ya. Jadi punya sisi-sisi kelemahan gitulah, yang mana sebenarnya kalau dihilangkan malah isunya jadi nggak muncul. Jadi memang harus ada aja si mental illness dan emotional illnessnya. Kelemahannya mereka itu karena memang itu jadi topiknya ya. Dua tokoh utama ini dinamis dan 3 dimensi sehingga terasa hidup dan manusiawi. Protagonisnya berupa tokoh juga situasi ya, yang bersatu menciptakan konflik yang emosional. Deskripsi fisik tokoh detail dan menyebar. Nah itu dia. Lalu alur cerita berjalan cepat dengan plot maju ya, dan sudut pandang orang pertama yang berganti-ganti antara Vince dan Violet. Ending ceritanya, nah ini dia nih, menyesakan dada. Di satu sisi endingnya bisa dibilang tertutup, tapi karena emosinya terus mengalir dan bukan jenis yang 100% happy, jadi ada resiko ending cerita kayak yang kerasa masih kebuka gitu, teman bu kita. Untuk sebuah novel yang beraroma psychological fiction, alur cerita bergulir cukup cepat. Karena kadang-kadang ini agak lambat ya kalau genre ini, tapi di sini cukup cepat lah kalau menurut saya. Ada drama keluarga yang juga bikin hati tersentuh, gak cuma topik romance antara Vince dan Violet ya. Konflik ceritanya dibangun dengan baik, bukan ide baru sih, tapi berhasil diceritakan dengan menarik, emosional dan dramatis, sehingga bisa bikin perasaan pembaca tergerak. Latar suasana dan lokasinya terperinci. Buku ini memang menceritakan beberapa kunjungan ke beberapa lokasi ya. Judulnya aja kan itu tuh, All the Bright Places. Jadi memang berkunjung ke tempat-tempat begitu. Ada 3 lokasi yang berkesan buat saya di novel ini. Sungai tempat Vince biasa menyelam, bilik peristirahatan bagi jiwa yang lelah, nanti ada di ending, dan ladang tempat berjejarnya mobil buku. Wah, bagian terakhir ini, ladang tempat berjajarnya mobil buku, itu berkesan banget buat saya. Kegambar banget, jadi kayak di ladang jagung, terus ada trailer mobil-mobil ya yang mereka tuh menjual buku-buku gitu ya. Mobil apa ya, kalau saya kebayangnya, yang kalau kita bisa masuk ke dalam mobilnya dan lihat buku terdisplay gitu ya, dan ini ada di tengah ladang jagung gitu ya. Wah, luar biasa, diimajinasikan dalam pikiran saya gitu ya. Nah, lalu di buku ini ada banyak narasi dan dialog tentang kasus-kasus bunuh diri nih teman bu kita. Ada teori-teorinya juga, ada kutipan-kutipan dari penulis populer yang disisipkan dalam dialog tokoh. Jadi Vince maupun Violet ini suka baca dan mereka remaja yang cerdas. Violet sendiri adalah seorang penulis dan memiliki majalah online-nya sendiri, kayak blogger gitulah. Dan Vince berbakat di bidang seni. Jadi memang sempat disayangkan gitu ya. Vince ini punya mental illness, padahal dia itu betul-betul cerdas gitu ya. Cerdas tanpa usaha yang belajar yang gimana, dia tuh hasil tesnya tuh bagus gitu. Bahkan dia udah dapat beasiswa duluan gitu ya di universitas terkenal di bidang seni, karena memang dia bakatnya di sana. Tapi karena dia emosional dan mental illness, jadi dia tuh gak bisa maju gitu ya. Perkembangannya tuh gak bisa maju, mandek di situ. Jadi kita merasa, aduh sayang banget Vince gitu ya, kalau sebagai pembaca gitu. Emosional adalah kata yang saya gunakan untuk menggambarkan kisah dalam All the Bright Places. Ada adegan-adegan yang penuh perenungan mendalam nih teman bu kita. Misalnya nih, ketika topik soal bunuh diri sedang jadi fokus dari narasi dan dialog. Nah itu.
bagian dimana dialog Violet dengan Amanda Monk di dalam buku ini juga bikin saya merenung ya tentang bunuh diri ya. Di situ Violet tanya ke Amanda Monk, seperti apa sih yang dipikirkan ketika kamu ingin bunuh diri gitu ya. Itu betul-betul membawa saya pada kesadaran ya, ternyata orang yang sedang dalam situasi seperti itu udah gak mikirin yang lain, egois aja. Senternya adalah mereka gak kepikiran orang-orang yang mereka tinggalkan akan kayak apa, enggak. Dan mereka merasa sangat center gitu ya, bahwa aku jelek, aku tidak dicintai dan lain sebagainya. Itulah yang mereka alami rupanya. Ada juga adegan-adegan sepele tapi bermakna di novel ini, tentang cerminan kehidupan, tentang perasaan terdalam seorang manusia. Salah satunya ketika Deka, adiknya Vince ini, menggunting semua bagian yang kasar, jelek dan buruk yang ada di sebuah buku, lalu memisahkannya ke buku tertentu. Ini sulit ya dipahami alasannya, tapi lewat penjelasan yang ada, saya bisa mengerti. Rasanya tuh sedih, sepi, dan ada kerasnya pertarungan mental dan emosi remaja dalam kehidupan mereka yang kadang gak semuanya isinya cinta gitu ya. Ada loh episode kehidupan yang begitu. Di dunia nyata kok ada banget gitu. Bukan cuma di novel ini. Endingnya seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin tadi nyesek. Ada yang bilang buku ini bikin nangis diam-diam, ada yang bikin nangis terang-terangan, ada yang ngerasa gak tuntas ya. Ada yang merasa buku ini endingnya pahit getir di hati, lantaran kita sebagai pembaca memang gak bisa bantu apa-apa ya untuk mengeluarkan tokoh dari konflik. Tapi ending novel yang seperti ini menurut saya nih ya pribadi tetap asik, karena alurnya memang saya rasa memang harus demikian. Kalau enggak, novel ini ya enggak akan masuk kategori buku yang luar biasa lah ya, bukan buku yang berkesan buat pembaca, enggak mancing reaksi emosi kita, dan yang paling utama gagal menyampaikan pesan utama ceritanya. Jadi memang endingnya harus gitu kalau menurut saya. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Mungkin teman buku kita sama ya, seperti saya, yang ketika mendengar kata mental illness ini lantas jadi penasaran, ingin tahu lebih banyak apa sih mental illness itu, atau penyakit mental itu. Nah, berikut saya coba sarikan beberapa wawasan seputar topik ini yang saya ramu dari beberapa sumber, antara lain Wikipedia, situs resmi WHO, psikiatri.org, kompas.com, dictionary.com, USA Today, Framing Households, Our World in Data.org, Health Europe, FKUGM ACID, dan Encourage Daily News. Kita mulai ya. Apa itu gangguan mental? Gangguan mental itu, teman buku kita, ini disebut juga penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Jadi sebuah pola perilaku atau mental yang menyebabkan tekanan yang jelas, signifikan, atau gangguan fungsi pribadi. Nah, penyakit mental ini sering dikaitkan dengan kesusahan atau masalah ya dalam sosial, pekerjaan, atau keluarga. Ciri-cirinya mungkin akan tetap dan terus-menerus, bisa juga berulang dan hilang, atau terjadi sebagai satu episode. Kelainannya banyak modelnya, tanda dan gejalanya juga berbeda-beda ya, bervariasi. Tergantung gangguannya. Nah, gangguan semacam itu hanya bisa didiagnosis oleh ahli kesehatan mental. Penyebab gangguan jiwa seringkali nggak jelas. Gangguan mental biasanya ditentukan oleh kombinasi tertentu. Misalnya, kombinasi perilaku, perasaan, dan cara berpikir. Lalu keyakinan budaya dan agama serta norma sosial ini harus dipertimbangkan juga saat membuat diagnosis. Jadi nggak bisa asal diagnosis ya, apalagi tebak-tebakan. Untuk mendiagnosis, kita harus dibantu oleh ahlinya, profesional kesehatan mental. Siapa dia?
Ini ada psikiater, psikolog, perawat psikiatri, dan pekerja sosial klinis. Dan mereka itu menggunakan berbagai metode seperti tes psikometri ya. Tetapi gak cuma tes psikometri saja, ada juga yang namanya observasi dan pertanyaan. Biasanya psikoterapi dan pengobatan psikiatri ini adalah dua pilihan pengobatan. Selain itu ada perawatan lainnya juga, diantaranya perubahan gaya hidup, interval sosial, dukungan teman sebaya dan swadaya. Hanya sebagian kecil kasus yang mungkin butuh penahanan atau perawatan tidak sukarela. Dan harus digarisbawahi di sini adalah pencegahan itu penting karena sudah terbukti mengurangi depresi. Lalu apa saja gangguan mental yang umum terjadi? Ada depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia, dan psikosis lain. Selain itu ada juga yang namanya gangguan perkembangan. Mungkin teman Bu kita sudah familiar nih dengan istilahnya. Disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan yang menyebar yang biasanya muncul pada masa bayi atau masa kanak-kanak. Nah, ini termasuk ke dalam gangguan perkembangan. Hati-hati karena stigma dan diskriminasi bisa jadi menambah penderitaan loh yang berkaitan dengan gangguan mental. Jadi perilaku sosial memang berpengaruh erat pada si penderita, bisa bikin makin down dan fatal. Ini ya yang tidak kita kehendaki. Dari sini kita jadi bertanya-tanya juga, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Tentu saja penting teman Bu kita. Karena kesehatan mental adalah dasar dari emosi, pemikiran, komunikasi, pembelajaran, ketahanan, dan harga diri kita. Kesehatan mental juga merupakan kunci untuk relationship ya, hubungan, kesejahteraan pribadi dan emosional ya, dan berkontribusi pada komunitas atau masyarakat. Jadi ingat, kesehatan mental adalah kunci. Banyak orang yang memiliki penyakit mental ini nggak mau membicarakannya. Malu, enggan, segala macam lah ya, khawatir, takut. Padahal penyakit mental bukan hal yang memalukan. Penyakit mental itu kondisi medis, seperti penyakit jantung dan diabetes, nggak jauh beda ya. Dan kondisi mental ini bisa diobati. Tapi yang bisa mikir kayak gini kan kita yang sehat, sedangkan mereka yang mental illness mikirnya nggak demikian. Jadi tugas kita adalah menjadi kawan yang baik buat mereka, jadi support system, dan bisa mengarahkan mereka ke tenaga ahli yang bisa membantu memulihkan kesehatan mental mereka. Kak Dipi, saya orangnya easy going, ceria, bahagia. Nggak akan kena namanya depresi dong, apalagi mental illness. Benar nggak ya? Pada kenyataannya, teman Bu kita, penyakit mental bisa mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, tanpa memandang jenis kelamin, geografi, pendapatan, status sosial, ras, etnis, agama, spiritualitas, orientasi seksual, latar belakang atau aspek identitas budaya lainnya banyak banget ya. Dan ini nggak ada pengaruhnya. Meskipun penyakit mental dapat terjadi pada semua usia, 3/4 dari semua penyakit mental dimulai pada usia 24 tahun. Yuk, ingat umur teman Bu kita berapa nih? Saya sendiri 17 sih, ditambah 23 tapinya. Tapi kita jangan terlalu khawatir juga ya. Gak setiap penyakit mental selalu parah dan harus dirawat sampai ke rumah sakit jiwa atau konsul ke psikiater rutin. Penyakit mental ini memiliki banyak bentuk teman Bu kita. Beberapa ringan saja dan hanya mengganggu kehidupan sehari-hari secara terbatas, seperti fobia tertentu ya, atau disebut juga ketakutan abnormal. Kondisi kesehatan mental lainnya yang begitu parah sehingga seorang mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit itu lebih jarang. Beberapa jenis yang umum yang termasuk penyakit mental itu ada disebut dengan gangguan depresi mayor. Gejalanya kayak apa? Gini, suasana hati jelek banget, rasanya tertekan, gak ada minat untuk aktivitas apapun, hidup jadi gak ada kualitas. Hati-hati, itu gangguan depresi mayor. Lalu ada gangguan kecemasan, dikit-dikit khawatir,
bukan cuma khawatir tapi juga takut. Akhirnya aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Lalu ada bipolar disorder. Kalau suasana hati berfluktuasi ekstrim, mood swing banget dari posisi terendah depresif lalu tertekan ke titik tertinggi, manik. Nah, itu dia bipolar disorder. Pikun juga salah satu penyakit mental teman Bu kita. Begitupun skizofrenia. Ada bisik-bisik gitu, ada suara-suara gitu ya. Selain ini ada gangguan obsesif kompulsif, autisme, stres, pasca trauma. Ini juga masuk ke penyakit mental. Nah, tadi itu termasuk ke emotional illness juga sih ya. Beberapa di antaranya. Cirinya adalah ketika yang bersangkutan mengalami ketakutan yang tidak rasional dan gak terkendali. Ada cemas terus-menerus dan pergolakan batin yang ekstrim. Jadi mental illness ini beririsan dengan emotional illness. Sekarang kita bahas lebih rinci sedikit teman Bu kita tentang bipolar disorder. Kenapa? Karena di buku ini ada tokoh yang dia ini bipolar disorder. Apa itu bipolar disorder? Ini saya kasih ya satu definisi dari WHO. Gangguan bipolar disorder ditandai dengan kejadian berulang atau setidaknya 2 kali, di mana suasana hati dan tingkat aktivitas pasien secara signifikan terganggu. Gangguan ini terdiri dari beberapa kejadian peningkatan suasana hati dan peningkatan energi dan aktivitas, mania atau hipomania. Ada penurunan mood, penurunan energi, aktivitas, depresi. Secara karakteristik, pemulihan biasanya selesai di antara episode. Jadi kayak kambuh-kambuhan lah, kurang lebih gitu ya. Bersemangat sekali gitu ya. Terus turun, drop banget, down banget, terus naik. Dan kejadian pada kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita, laki-laki maupun perempuan, hampir sama dibandingkan dengan gangguan mood lainnya. Karena pasien yang hanya menderita episode mania berulang relatif jarang. Ini disebut atau diklasifikasikan sebagai bipolar ya. Prevalensi gangguan bipolar di seluruh dunia bervariasi dari 0,3 hingga 1,2% di tiap negara. Secara global, surveinya WHO ya, diperkirakan 46 juta orang di dunia mengalami gangguan bipolar. Ini tahun 2017. Dengan 52 dan 48% adalah perempuan dan laki-laki. Berarti perempuan lebih banyak menderita gangguan bipolar. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you. Sekarang kita coba bahas bagaimana sih situasi kesehatan mental ini di masa pandemi. Ternyata di masa pandemi ini makin banyak orang-orang yang menderita kesehatan mental, teman Bu kita. Akses perawatan kesehatan mental yang berkualitas dan terjangkau di seluruh dunia yang sebelum pandemi ini bisa diakses ya, ini menurun. Karena COVID pandemi ini mengganggu pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah infeksi dan resiko infeksi di fasilitas kesehatan. Sebut saja di panti jompo dan institusi psikiatri. Kalau dalam kondisi normal sebelum pandemi, orang-orang kan bisa konsultasi dengan mudah gitu ya. Ada tatap muka, bisa wawancara, observasi dan lain sebagainya. Tenaga ahlinya juga bisa lebih mobile. Nah sekarang ini ada pembatasan karena COVID-19. Selain itu, fasilitas kesehatan mentalnya sendiri banyak diubah menjadi fasilitas perawatan bagi penderita COVID-19. Ini disarikan dari situs WHO-nya langsung ya. Jadi beginilah keadaannya.
Lalu bagaimana dengan di Indonesia ya? Dari survei Global Health Data Exchange tahun 2017, ini ada 27,3 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan. Berarti 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan kesehatan jiwa. Banyak juga ya. Indonesia jadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Nah, merujuk pada data riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi orang gangguan jiwa berat meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%. Sementara prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 9,8% pada tahun 2018. 6,1 menjadi 9,8 ya, 2013 ke 2018. Berapa tahun tuh? 5 tahun. Artinya sekitar 12 juta penduduk Indonesia pada usia 15 tahun ke atas ini menderita depresi. Angka yang cukup mencengangkan dan harus kita perhatikan ya, concern. Ada lagi hasil survei yang bertujuan untuk mengetahui angka dan penyebab kematian secara nasional ya, sistem registrasi sampel. Ini diperoleh data bahwa pada tahun 2016 telah terjadi 1.800 kematian akibat bunuh diri. Hal ini berarti bahwa setiap harinya hampir terjadi 5 kematian akibat bunuh diri. Secara global, WHO telah menyebutkan bahwa lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya, atau sekitar 1 orang setiap 40 detik melakukan bunuh diri. Ini global ya, di dunia. Sekarang setelah kita tahu bahwa banyak sekali jumlah kasus bunuh diri, tentu kita ingin tahu ya, bagaimana sih upaya pencegahan bunuh diri? Kita coba bahas ya topik ini. Sampai saat ini belum didapatkan penyebab yang pasti dari bunuh diri. Bunuh diri merupakan interaksi yang kompleks dari faktor-faktor genetik, organobiologik, psikologik, dan sosiokultur. Faktor-faktor tersebut dapat saling menguatkan atau melemahkan terjadinya tindakan bunuh diri pada seorang individu. Tapi bunuh diri sebenarnya bisa dicegah dari semua anggota masyarakat dapat melakukan tindakan yang menyelamatkan kehidupan dan mencegah bunuh diri. Jadi harus ada kerjasama ya yang erat antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, dan pemerintah. Buat yang individu yang mengalami gangguan mentalnya, jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Konsultasi, berobat bisa kok ini disembuhkan gitu ya. Dan yang lain-lain eksternal yang di luar dari individu, yuk menjadi support system yang baik ya. Pencegahan terhadap usaha bunuh diri pada remaja perlu dilakukan, mengingat remaja merupakan kelompok usia berisiko tinggi melakukan bunuh diri. Ide bunuh diri, ancaman, dan percobaan bunuh diri memerlukan prioritas tinggi dan merupakan hal serius apapun tujuannya. Nah, ini ada salah satu langkah preventif awal yang bisa dilakukan. Apa itu? Menggali tentang adanya ide bunuh diri pada remaja. Kita tanya langsung remajanya tentang pikiran bunuh diri. Di mana pertanyaan tersebut membuat remaja merasa diperhatikan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengungkapkan masalah. Jangan sampai masalah si remaja dibiarkan dipendam. Kita harus lebih concern, tanya. Upaya pencegahan juga bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dengan mengetahui ciri atau faktor resiko individu yang rentan untuk melakukan bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Kalau gitu, bunuh diri ada tanda-tandanya ya. Ini dia tanda-tanda individu yang rentan untuk melakukan bunuh diri. 1. Membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri sendiri dan kematian. 2. Mulai mencari akses, memiliki senjata api misalnya. 3. Menarik diri dari teman, keluarga, dan sahabat. 4. Perubahan suasana hati yang parah. 5. Merasa putus asa atau terjebak di suatu masalah.
Kemudian 6, konsumsi minuman keras meningkat. 7, tidur jauh lebih lama dari biasanya atau malah memiliki masalah tidur, insomnia akut ya. 8, mudah marah yang tidak terkendali. 9, ini makin memuncak ya. 9, mulai memberikan barang-barang pribadi untuk orang lain. 10, perilaku merusak atau menyakiti diri sendiri. 11, mengatakan selamat tinggal pada orang-orang seolah mereka nggak akan ada lagi, nggak akan bersama-sama lagi. Dan 12, berkembangnya perilaku cemas atau gelisah ketika mengalami beberapa tanda sebelumnya. Jika teman Bu kita melihat perubahan drastis perilaku seseorang, termasuk ada beberapa tanda di atas, jangan ragu untuk menanyakan kondisinya. Ada beberapa tips ya yang bisa kita gunakan ketika melakukan pendekatan ke orang-orang yang punya atau yang sedang mengalami gangguan mental, depresi yang mengarah ke bunuh diri. Tadi sudah disampaikan kita bertanya kondisi dia ya seperti apa. Jangan sampai dia terjebak dalam masalahnya sendiri dan akhirnya makin depresi kemudian memutuskan bunuh diri. Kita ajak bicara, tapi ada caranya. Yang pertama, menjauhi pola pertanyaan yang menuduh ya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan atau pendekatan yang lebih ke arah empati. Kemudian perubahan bahasa tubuh juga ini harus kita perhatikan. Duduk di sampingnya, bukan di seberang mereka. Karena ini akan menciptakan suatu pemahaman ya psikologis dari dirinya. Kalau kita duduk di samping itu kan terasa lebih dekat ya, lebih memahami ketulusannya ya, itu kelihatan dan lain sebagainya. Beda dengan kalau duduk di seberang mereka, rasanya seperti diwawancara gitu ya, disudutkan, dan lebih parahnya adalah dituduh. Nah ini yang harus kita hindari. Dan yang terpenting adalah ketika kita berbicara dengan mereka, jangan sampai kita membuat mereka merasa buruk atau merasa bersalah. Dan salah satu cara termudah untuk tidak menghakimi seseorang yang mengalami kesulitan adalah dengan memvalidasi apa yang mereka rasakan. Lalu setelah itu berikan bantuan yang mereka butuhkan. Relax and enjoy. Saya harap teman-teman punya keberanian ya untuk menyimak ceritanya yang gloomy dan punya pengaruh ke mood meski novelnya sudah selesai dibaca sekalipun. Hati saya sendiri terasa berat dengan beban cerita, padahal novelnya sudah selesai dibaca beberapa hari yang lalu. Tapi gak heran juga sih, karena novel ini punya kesan yang istimewa. Kisah romance Violet dan Finch sendiri menurut saya manis dan menyentuh. Adegan-adegannya tuh natural gitu, alami. Dan proses jatuh cintanya begitu pelan dan seksama, sehingga bikin saya ikut jatuh cinta pula bersama para tokohnya. Novel ini saya rekomendasikan buat pembaca dewasa dan dewasa muda ya, yang mencari genre romance and psychological fiction yang ceritanya membawa pesan khusus tentang mental dan emotional illness. Alurnya rapi, narasi dan dialognya mengalir, romansnya manis, konfliknya tepat, dan endingnya tertutup meski nggak 100% bahagia. Ujung cerita ada positif dan negatifnya ya, yang diekstrak sendiri oleh pembaca. Novel ini gloomy, berat di hati, dan kemungkinan berefek sama bahkan ketika bukunya sudah beres dibaca. Hati-hati buat yang nggak kuat.
Tapi pesan ceritanya dalam ya. Buat yang suka The Fault in Our Stars and 5 Feet Apart, novel ini bisa jadi bacaan teman Bu Kita. Rekomendasi berikutnya ya, dia agak mirip-mirip lah. Konten warningnya untuk novel ini ada suicide, bunuh diri ya, mental illness ya, trauma, emotional illness, bullying ya, perisakan tuh. Dan satu lagi catatan saya, konten warningnya ada premarital sex ya. All the Dark Places adalah novel romance yang spesial karena ada isu mental dan emotional illness yang diangkat di dalam salah satu topik cerita ya. Yakni seputar bunuh diri di kalangan para remaja, trauma tertentu, dan ada kasus bipolar disorder ya. Jennifer Niven sendiri memang menulis kisah ini untuk membangkitkan kesadaran publik terhadap kasus-kasus serupa. Banyak loh ini terjadi di remaja, bukan cuma di Eropa sana, Amerika, di dunia, bahkan di Indonesia. Apa yang disampaikan Jennifer Niven memang benar adanya soal kalau seorang yang sedang menderita mental dan emotional illness itu seringkali malu dan gak mau konsultasi gitu ya. Bahkan ada yang gak menyadari juga mungkin ya. Ini terjadi ya di dalam lingkungan pertemanan saya ya, dimana beberapa kawan mengalami keengganan untuk minta bantuan ahlinya untuk menolong mereka keluar dari mental dan emotional illness. Dari buku ini saya belajar banyak juga ya. Saya berkaca pada kehidupan mereka yang putus asa dan kesepian. Juga mereka yang berusaha melanjutkan kehidupan setelah orang yang dicintainya tiada. Itu nggak mudah ya, sama sekali nggak mudah. Dan betapa pentingnya kita untuk lebih menyadari situasi ini, siaga. Ada kemungkinan orang-orang yang kita kenal, terutama yang dekat dengan kita, ini sedang mengalami depresi, mental illness, emotional illness. Ini harus kita bantu sebisa mungkin teman Bu kita. Kita arahkan ke pertolongan ahlinya. Peran guru menurut saya juga penting, agar jangan hanya terbatas pada urusan mengajarkan ilmu, tapi juga membimbing dan menjadi support system yang dibutuhkan anak didiknya, dalam hal ini remaja. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya itu mulai lebih diutamakan kan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga masih penting untuk perkembangan remaja, tapi si remaja seringkali menekankan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman mereka. Demikian juga selama masa remaja mungkin sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri, kepercayaan dan perilaku teman sebaya mereka. Dipasangkan dengan pengalaman hidup remaja yang terbatas dan keterampilan pengambilan keputusan yang kurang berkembang, remaja jadi sering rentan terhadap tekanan teman sebaya yang negatif. Itulah makanya kasus bullying atau perisakan pada remaja bisa berdampak lebih besar dan berujung fatal pada bunuh diri teman Bu kita. Maka kita yang berada di lingkungan remaja harus bisa menjadi support system yang baik bagi perkembangan mereka. Guru, catatannya juga di situ ya, selain keluarga ya, guru tidak hanya mengajar tapi juga membimbing, menjadi support system ya. Ada beberapa kalimat di novel ini yang berkesan buat saya. Yang pertama, we do not remember days, we remember moments. Benar ya? Yang berkesan itu momen, sedangkan hari dan tanggal bisa lupa. Yang kedua, sometimes there's beauty in tough words. It's all in how you read them. Saya pikir kalimat ini berfilosofi dalam. Kata-kata yang tegas, kritik pedas, bahkan feedback konstruktif sebenarnya bisa kita ambil sisi baiknya selama perspektif kita diarahkan demikian. Dan yang terakhir, untuk quotes favorit, you are all the colors in one at full brightness. Ini kalimatnya Vince buat Violet, teman kita. Pernah merasa kehadiran seseorang seperti cahaya dalam kegelapan? Jika ya, kalimat ini saya pikir mewakili rasa yang sama. Download episodes of previous shows
Demikian bincang santai kita di Buku Kita episode hari ini. Jangan lupa follow akun Buku Kita di Spotify dan Instagram @podcastbukita, biar Sobat Buku Kita bisa dapat notifikasi postingan terbaru ya. Buat yang tertarik untuk beli bukunya, langsung aja lah meluncur ke toko buku Periplus Setiabudi atau DM Instagram mereka di @periplus_setiabudi. Baca-baca review buku lainnya bisa Sobat Buku Kita lakukan juga dengan mengunjungi laman blog saya di www.dpdiv.com atau Instagram DPDiv Official ya. Bisa juga kunjungi nih akun Instagramnya Kak Andri di @ujang_kusmo dengan Z Kusmo. Berikan dukungan terhadap akun Buku Kita ya, biar kita makin semangat dan semangat mengulas insight buku-buku yang menarik buat teman Buku Kita semua. Share dong konten ini di Instagram Story atau media sosial yang kalian miliki. Terima kasih buat teman Buku Kita yang sudah dengerin dan dukung podcast kita ini. Terima kasih sponsor toko buku Periplus Bandung, Periplus Setiabudi. Sampai bertemu lagi di postingan berikutnya. Buku Kita, buku untuk kita. And that's it for this week's episode. Add us to your podcatcher or on iTunes now so that you can make sure you never miss out on another second of our wonderful podcast. We would hate for you to miss out. Have a great week, everyone.